Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami dari mahasiswa Institut Agama Islam SEBI. Saya sendiri yang bernama Zarkoni Alwi Ahmad, kemudian ada rekan kami, Ya, saya Irfan Setiawan. kemudian rekan kami. Saya Reza Trihartadi. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mereview salah satu jurnal yang berjudul tentang implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal, yang dimana jurnal ini ditulis oleh Hasibuan, Lubis, dan Hasibuan di tahun 2025. Dan jurnal ini juga atau review jurnal ini menjadi salah satu tugas dari mata kuliah aspek kepatuhan dan audit syariah lembaga keuangan syariah. Baik, teman-teman, selanjutnya hasil dari review jurnal yang kami lakukan antara lain yang pertama, next, terkait dengan latar belakang ya ataupun hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah yang pertama masalah riset ya, apakah ada gap dan juga urgensi dari penelitian. Yang kedua, konsep dan teori, landasan dari keilmuan yang dipakai. Kemudian yang ketiga, metode riset yang digunakan, bagaimana penelitian ini dilakukan. Kemudian yang keempat adalah temuan riset, apa yang ditemukan dalam penelitian di jurnal ini. Kemudian yang kelima, kelebihan dan juga kekurangan dalam jurnal yang telah diterbitkan. Kemudian yang pertama, masalah riset adalah kesenjangan yang ditemukan. Pertama, banyak perusahaan halal sudah dapat sertifikasi produk halal, tapi belum menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam sistem keuangan. Ini ibaratnya warung berlabel halal, tapi pakai pinjaman riba di belakang layar. Nah, kajian sebelumnya masih terfragmentasi, hanya fokus parsial pada pembiayaan, akuntansi, atau kepatuhan saja. Belum ada yang mengintegrasikannya secara keseluruhan atau semua program tersebut. Kemudian tujuan penelitian yang pertama menganalisis secara komprehensif implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan industri halal. Yang kedua, memetakan pola implementasi, tantangan, dan peluang secara integratif dan holistik. Yang ketiga, menjadi rujukan praktis bagi pelaku industri halal dan pembuat kebijakan. Selanjutnya, terkait dengan konsep dan teori yang digunakan, yang pertama adalah larangan utama terkait dengan riba, gharar, dan juga maisir. Kemudian dalam nilai dasar syariah berupa keadilan, amanah atau kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian dari konsep kemaslahatan, dari sisi kebermanfaatan atau maslahah, kemudian keberlanjutan bisnis atau sustainability, dan secara maqasid syariah. Terkait dengan instrumen pembiayaan syariah yang dianalisis antara lain murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang jelas, mudharabah bagi hasil, pengelolaan dan pemilik modal, musyarakah, kemitraan, berbagi modal dan risiko bersama, kemudian Islamic governance, yaitu dari sisi Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Selanjutnya, untuk terkait dengan metode riset, insya Allah akan disampaikan oleh rekan kami, oleh Pak Reza Trihartadi. Silakan, Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Zarkoni. Saya melanjutkan terkait dengan metode riset dari penelitian ini dilakukannya seperti apa. Yang pertama, dari langkah pendekatan itu dari artikel ini mengangkat terkait dengan studi literatur review dengan metode kualitatif. Yang dimana di sini eh, penulis pun juga menggunakan apa namanya tidak tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan dan juga hanya membaca atau menganalisa dari beberapa artikel yang dipilih sebagai rujukan dari penelitian ini gitu. Itulah kenapa peneliti menggunakan studi literatur review. Langkah selanjutnya itu masuk ke bagian sumber data yang dimana di sini
terjadi penelusuran literatur baik dari sumber Google Scholar, Scopus, Science Direct, DOAS, dan juga literatur yang lainnya. Yang dimana di sini fokus dari keyword atau kata kunci pencarian yang diangkat oleh penulis itu terkait dengan Islamic Financial Management, Syariah Principle, Halal Industry, Islamic Corporate Finance, dan juga Syariah Compliance. Dan terjadi proses screening atau penyaringan di tahap ketiga dan terjadi identifikasi maupun terutama rentang waktu yang digunakan pada artikel sebagai rujukan yaitu di 10 tahun terakhir. Dan di langkah selanjutnya itu menggunakan tematik analisis yang di mana di sini literatur atau artikel yang sudah dikelompokkan tadi itu dibagi berdasarkan kebutuhan dari apa yang ingin diangkat dari artikel ini. Dan juga terkait dengan triangulasi sumber itu juga menjadi langkah untuk memvalidasi apakah ini bisa menemukan hasil yang bagus dan juga menjaga keabsahan dan terkait dengan berbagai literatur yang digunakan. Nah, dari temuan riset itu ada 6 dimensi dari literatur ini. Yang pertama, perencanaan keuangan jangka panjang yang di mana perusahaan industri halal ini yang berprinsip syariah cenderung menyusun rencana keuangan berorientasi yang jangka panjang dan juga berbasis kehati-hatian supaya menghindari spekulasi yang cukup merugikan. Yang kedua, pembiayaan berbasis kemitraan yaitu adopsi akad mudorobah, dan juga musyarakah yang dinilai sangat adil karena menempatkan perusahaan dan juga penyedia dana sebagai mitra yang berbagi risiko serta keuntungan secara proporsional. Poin ketiga itu fokus di investasi halal berbasis aset real yang di mana investasi ini diarahkan pada sektor yang produktif serta halal dan juga berbagai aset nyata yang bukan hanya sekedar spekulatif. Karena memang terbukti dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan juga mengurangi exposure risiko sistemik secara berkepanjangan. Dan poin selanjutnya itu fokus kepada pelaporan keuangan syariah yang di mana di sini akuntansi syariah yang proper juga dapat meningkatkan adanya transparansi dan juga akuntabilitas bagi perusahaan. Yang di mana laporan keuangan bukan hanya sekedar alat evaluasi secara finansial, tapi juga sebagai alat komunikasi yang etis dan juga dapat dinilai sesuai dengan kepatuhan syariah. Dan poin yang kelima yaitu adanya tata kelola perusahaan secara Islami, yang dimana nanti adanya keberhasilan implementasi ini juga sangat bergantung kepada komitmen dari manajemen di sebuah perusahaan. Yang dimana keberadaan DPS sendiri atau Dewan Pengawas Syariah itu sebagai tidak hanya sebagai pelengkap saja, melainkan sebagai budaya organisasi yang dapat berbasis nilai Islam yang secara menyeluruh. Dan yang terakhir, dampak positif dari penerapan prinsip syariah ini juga terlihat dalam penerapannya. Prinsip syariah ini juga dapat meningkatkan reputasi maupun trust, kepercayaan kepada stakeholder yang berkebutuhan. Lalu kita juga melihat adanya beberapa tantangan dari industri halal yang ditemukan dari artikel ini. Yang pertama, masih rendahnya literasi terkait dengan kecakapan dalam industri halal itu sendiri. Karena di sini banyak manajer di perusahaan halal ini belum memahami konsep keuangan syariah secara menyeluruh dan juga terbatasnya resource dari segi sumber daya manusianya. Yang kedua, adanya standar yang tidak seragam terkait dengan regulasi maupun standar akuntansi syariah yang berbeda di setiap negara, terutama yang akhirnya sulit membandingkan atau mengkomparasi antara laporan keuangan lintas batas negara. Yang ketiga, terjadi pengawasan yang lemah, terutama peran DPS sendiri di sini masih menjadi pelengkap saja, tidak hanya menjadi core utama sebagai pengawasan internal, dan juga membuat implementasi prinsip syariah tidak optimal dan juga konsisten. Lalu yang keempat, ada instrumen terbatas terkait dengan pilihan produk ataupun instrumen keuangan syariah yang masih terbatas, dan juga kurang inovatif dibanding secara konvensional. Lalu ada terbatasnya infrastruktur yang tidak semua wilayah punya lembaga keuangan syariah yang proper dan juga kompetitif dan juga mudah diakses oleh banyak pelaku usaha. Dan yang terakhir, terkait dengan inkonsistensi praktik bahwa masih ada perusahaan yang masih memakai pembiayaan secara konvensional secara terbatas karena ketiadaan alternatif pembiayaan secara syariah. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Irfan. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan kepada Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Reza, rekan-rekan sekalian, khususnya para pegiat ekonomi syariah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan dari artikel jurnal yang kami review. Yang pertama tentang kelebihannya yaitu satu, kajian kajian ini integratif dan holistik, yaitu menjadi kajian pertama yang menghubungkan semua aspek manajemen keuangan syariah dengan industri halal secara utuh. Lalu yang kedua, metodologi yang sistematis dengan triangulasi sumber sehingga meningkatkan kredibilitas hasil dari analisis peneliti di jurnal ini. Yang ketiga, relevansi yang tinggi. Jadi menjadi topiknya itu menjadi sangat kontekstual dengan pertumbuhan industri halal global yang juga terus meningkat. Selanjutnya, memiliki kontribusi ganda, yaitu yang pertama secara sisi akademik, menjadi pengembangan ilmu sekaligus juga menjadi kontribusi di sisi praktis sebagai panduan kebijakan untuk para pelaku usaha. Dan yang terakhir, memiliki kebaruan atau novelty yang jelas, yaitu memposisikan prinsip syariah sebagai kerangka manajerial, bukan hanya sekedar norma agama. Berikutnya kekurangan yang pertama, kekurangan dari jurnal ini yang pertama tidak menunjukkan jumlah artikel yang dikurasi sebagai bahan penelitian, gitu ya. Lalu yang kedua, rentan bias seleksi sumber karena literatur yang dipilih bisa mempengaruhi kesimpulan yang dihasilkan. Yang ketiga, tidak spesifik negara atau kawasan. Padahal regulasi dan standar syariah itu memang di setiap negara itu berbeda-beda gitu ya. Sehingga ketidakspesifikan ini menjadi kebingungan gitu ya terkait jurnal ini. Nah, selanjutnya, jumlah referensi terbatas ya, masih tentang referensi, dan beberapa citasi perlu diverifikasi relevansinya secara lebih cermat. Dan yang terakhir, jurnal ini belum menyentuh aspek fintech syariah dan inovasi digital yang makin relevan dalam industri halal modern. Berikutnya, yaitu pandangan baru dan relevansi dengan aspek kepatuhan dan audit syariah lembaga keuangan syariah. Yang pertama, audit syariah. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi prinsip syariah sangat bergantung pada pengawasan internal yang dilakukan oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dan ini selaras langsung dengan fungsi audit syariah dalam lembaga keuangan syariah. Jadi tanpa DPS yang kuat, kepatuhan hanya di atas kertas, tidak turun menjadi implementasi di kegiatan sehari-hari. Berikutnya kepatuhan yang menyeluruh. Sertifikasi halal produk saja tidak cukup. Kepatuhan syariah harus masuk ke dalam seluruh siklus keuangan. Baik itu pendanaan, investasi, pelaporan, hingga tata kelola. Ini menjadi memperluas cakupan audit syariah dari produk ke sistem. Berikutnya standar dan regulasi. Perbedaan standar akuntansi syariah antar negara adalah tantangan yang nyata bagi auditor syariah. Auditor lembaga keuangan syariah perlu memahami AAOIFI, PSAK syariah, dan standar lokal. Tidak bisa satu ukuran untuk semua. Dan yang terakhir, peluang pengembangan dari jurnal ini yang bisa kita ambil, integrasi fintech syariah dan digitalisasi industri halal membuka peluang audit berbasis teknologi atau RegTech syariah. Artikel ini belum menyentuh sisi tersebut, dan ini menjadi celah yang bisa menjadi agenda riset untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari review jurnal yang kami presentasikan yang pertama, manajemen keuangan syariah bukan sekedar kewajiban normatif, melainkan kerangka strategis yang memperkuat daya saing industri halal. Yang kedua, 5 prinsip kunci, yaitu perencanaan jangka panjang, pembiayaan kemitraan, investasi halal, akuntansi syariah, dan tata kelola Islami. Yang ketiga, tantangan terbesar. Yang pertama, literasi SDM yang masih rendah, standar yang tidak atau belum seragam, dan juga Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal. Dan yang terakhir, relevansinya bagi audit syariah, kepatuhan harus bersifat menyeluruh dan sistemik, tidak hanya berhenti di sertifikasi produk. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator, kepada Bapak Alwi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Reza dan Pak Irfan. Teman-teman, berikut tadi telah kami sampaikan terkait dengan hasil pemaparan kami terkait dengan review jurnal berkaitan dengan pengelolaan keuangan syariah di perusahaan ya. Dari hasil yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pembelajaran buat kita untuk bisa terus mengembangkan penerapan
keuangan syariah atau ekonomi syariah dalam berbagai aspek ya, khususnya dalam perencanaan dan juga pengelolaan keuangan. Jadi tidak hanya produknya saja, tapi di belakang layar dalam sisi pengelolaan ini juga menganut skema dari keuangan ataupun prinsip-prinsip keuangan syariah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.